Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal hafizun usikum wa iyaya wa nafsi bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah salat Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan yang sangat istimewa ini, spesial sekali, yaitu hari besarnya umat Islam, hari Jumat. Mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah modal yang paling dasar dan paling utama supaya kita bisa hidup di dunia dan di akhirat dengan baik, bahagia, benar, selamat dan berjaya. Itulah syaratnya, yaitu dengan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang khutbah Jumat yang berjudul Transformasi Diri dan Kebangkitan Umat di Era Disrupsi Teknologi dan Globalisasi. Transformasi diri. Ramadan insya Allah sebentar lagi akan datang. Kurang lebih 9 hari lagi jika Ramadan bertepatan pada tanggal 1 Maret. Berarti 9 hari lagi, insyaallah ta'ala. Ini artinya kurang lebih seminggu lagi bulan suci Ramadan akan hadir di tengah-tengah kita. Maka selayaknya dan seyogyanya kita mempersiapkan diri untuk menyambut tamu spesial, yaitu bulan Ramadan. Karena Ramadan membawa keberkahan, Ramadan membawa rahmat, Ramadan membawa ampunan untuk hamba-hamba Allah yang beriman. Itu semua dibawa oleh bulan Ramadan. Kedatangan Ramadan itu membawa keberkahan, rahmat dan ampunan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan kali ini Ramadan adalah bulan momentum untuk transformasi diri. Ramadan adalah saat yang tepat untuk refleksi, untuk muhasabah, untuk introspeksi, koreksi diri, agar Ramadan kali ini membawa perubahan yang sangat besar bagi diri pribadi, keluarga dan umat Islam pada umumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa, as-siyam. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan, semoga harapannya dengan berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan, la'allakum tattaqun. Targetnya, tujuannya adalah supaya kamu bertakwa. Inilah namanya transformasi diri. Harapan umat Islam untuk berubah itu adalah sangat besar sekali di bulan Ramadan. Dan sangat miris sekali, sangat menyedihkan sekali apabila bulan Ramadan datang membawa keberkahan, membawa rahmat dan ampunan, tidak disambut dengan baik, tidak digubris, diabaikan begitu saja, ditanggapi, disikapi biasa-biasa saja. Ini sangat disayangkan. Kenapa? Datangnya bulan Ramadan tidak disambut dengan antusias. Datangnya bulan Ramadan tidak disiapkan dengan persiapan yang sebaik-baiknya persiapan untuk beribadah full di bulan Ramadan, maka sangat rugi sekali. Apa ruginya? Rogima anfu rajulin, celakalah. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, celakalah orang yang datang bulan Ramadan, falan yughfar lahu, dia tidak diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Ramadan saja, kedatangan Ramadan saja tidak membawa perubahan, tidak menyebabkan kita diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak disambut, tidak ada antusiasnya sama sekali, apalagi di lain bulan Ramadan. Ini sungguh sangat disayangkan sekali, dan rugi sekali orang yang tidak mau bersiap diri untuk menyambut Ramadan. La'allakum tattaqun. Dan di antara sebabnya kenapa banyak umat Islam biasa-biasa saja dengan kedatangan Ramadan, tidak mempersiapkan diri untuk beribadah secara maksimal di bulan Ramadan, tidak mempersiapkan target-target harian di bulan Ramadan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara sebabnya adalah yaitu eranya sekarang, zamannya adalah era disrupsi teknologi dan globalisasi. Ini di antara faktor dan sebab kenapa umat Islam tidak begitu antusias dengan yang namanya ibadah, tidak begitu tertarik dan minat dengan yang namanya ajakan untuk beramal soleh, mempersiapkan bekal di akhirat. Karena eranya, zamannya adalah zaman disrupsi teknologi dan globalisasi. Hancurnya akhlak dan moral umat manusia. Semakin canggih teknologinya, semakin maju teknologinya, justru disalahgunakan dan diselewengkan, justru menjadi alat penghancur untuk dirinya sendiri dan juga merusak semuanya. Bagaimana tidak rusak? Ada namanya kecanduan gawai, gadget. Kecanduan gadget atau gawai ini begitu terasa sekali dampak negatifnya. Terasa sekali dampak buruknya.
Orang kalau sudah kecanduan gadget atau namanya game online, main game seharian, tugas-tugasnya terbengkalai, hubungan sosialnya hancur. Kenapa? Asik main game, lupa waktu, lupa diri, lupa ibadah, dan malas untuk ibadah. Kenapa? Karena kecanduan gadget atau game online. Bukan hanya itu, disrupsi teknologi, disalahgunakannya teknologi yang seharusnya digunakan untuk kemudahan fasilitas kehidupan di dunia ini jadi lebih mudah dengan adanya teknologi, tapi disalahgunakan, diantaranya seperti judi online. Betapa banyak korban dari judi online. Belum lagi pinjol, pinjaman online. Gara-gara main judi online, akhirnya ngutang, butuh uang. Bagaimana supaya dapat uang? Pinjol, pinjaman online. Terlibatlah pinjaman online. Utang semakin banyak, rumah tergadaikan, sampai nggak sanggup bunuh diri. Dahsyat sekali dampak kerusakan daripada penyalahgunaan teknologi, gadget, gawai, HP. Luar biasa, ya. Dan banyak orang rumah tangga menjadi tidak harmonis. Bagaimana bisa harmonis? Buka puasa, ayahnya megang HP, ibunya megang HP, anaknya megang HP. Makan buka puasa bersama, sibuk dengan HP-nya sendiri-sendiri. Tidak ada keharmonisan. Di satu tempat, tempatnya fisiknya berkumpul, bersatu, tapi pikirannya kemana-mana. Dahsyat sekali kerusakan daripada kecanduan gawai, gadget, game online, judi online, pinjaman online. Ini luar biasa sekali daya rusaknya. Belum lagi hoax, berita-berita fitnah yang menghancurkan persaudaraan kaum muslimin, dan berbagai macam lagi kerusakan-kerusakan yang lainnya. Bulan Ramadan datang, saatnya kita berubah. La'allakum tattaqun. Dengan diwajibkannya puasa di bulan Ramadan, sebulan penuh di training, dilatih kesabarannya, menahan tidak makan, menahan tidak minum, menahan tidak berhubungan suami istri di siang hari, menahan hawa nafsu, menahan amarah, dari segala yang bisa membatalkan puasa dan merusak puasa. La'allakum tattaqun. Sesudah latihan sebulan penuh, diberikan pelatihan dan pendidikan di bulan Ramadan, maka selesai Ramadan menjadi orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa, Allah akan berikan banyak janji-janji Allah kepada orang yang bertakwa. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah jadikan baginya solusi, jalan keluar dari segala permasalahannya. Masalah hutang, masalah rumah tangga, masalah anak, masalah kehidupan, semuanya Allah kasih kemudahan. Allah kasih solusi, jalan keluar, kalau kita benar-benar berusaha mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Barulah Allah akan mudahkan segala urusan kita. Begitupun juga di dalam Al-Quran, surat Al-A'raf, walau anna ahlul qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard.
seandainya penduduk negeri itu mau beriman dan mau bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Allah akan buka keberkahan dari langit dan dari bumi. Allah buka, Allah limpahkan anugerahnya, keberkahan dari langit dan bumi. Walakin kadzabu, akan tetapi penduduk negeri itu mendustakan ayat-ayat Allah. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka Allah timpakan musibah, Allah timpakan azab disebabkan perbuatan mereka sendiri, ulah kelakuan mereka sendiri. Allah datangkan berbagai macam kesulitan, kesusahan disebabkan perbuatan dirinya sendiri. Yuk mari, kapan lagi kita bertaubat? Kapan lagi kita mau berubah kalau enggak bulan Ramadan? Barangkali ini Ramadan terakhir kita. Sudah banyak saudara, keluarga kita yang mendahului kita sudah meninggal dunia. Kapan lagi kita sadar kalau enggak bulan Ramadan? Kapan lagi kita membuka mata hati kita? Kapan lagi kita mempersiapkan bekal untuk kematian, untuk di alam kubur? Kita tidak membawa harta, tidak membawa jabatan, tidak membawa pangkat. Yang dibawa di dalam kubur adalah amal soleh kita. Kapan lagi kita mempersiapkan diri, berubah, bertaubat kepada Allah, menjadi lebih baik? Kapan lagi kalau bukan Ramadan ini? Yuk mari, ini kesempatan besar, momentum transformasi diri, momentum untuk perubahan diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, negara kita, yaitu dengan memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan ini. Insya Allah semua masalah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah apa yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan sia-siakan bulan Ramadan, karena Ramadan datang membawa keberkahan, rahmat dan ampunan, dan membawa solusi semua permasalahan hidup kita. Hanya Allah yang peduli dengan kita. Hanya Allah yang tahu masalah kita. Hanya Allah yang bisa mengatasi semua problematika kita. Tidak ada yang bisa membantu kita selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak berdoa, minta kepada Allah, bersungguh-sungguh ikhtiar, berusaha, pasti insya Allah akan dimudahkan segala urusan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wal dhikril hakim. Fataqabbalallahu minna minkum tilawatan wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ayyuhal hafizun usikum wa iyaya bittaqullahi faqad faza muttaqun. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i wal amwat innaka qaribun mujibud da'awat wa yaqdi'ul hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina
وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم انصر إخواننا المجاهدين والمسلمين في فلسطين وانصرهم على عدوهم. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وأذل الشرك والمشركين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله